Desa Ngundang Sari konon dulu ada sesepuh yang namanya Simbah Wongsodrono. Pada waktu itu sesepuh di Desa Ngundang Sari ngendikaken bahwa ada suatu pohon besar di Desa Ngundang Sari tersebut yang namanya pohon gondang. Pohon gondang tersebut dikeramatkan oleh sesepuh-sesepuh warga Desa Ngundang Sari. Pada waktu itu Simbah Wongsodrono mengatakan, itu pohon gondang jangan ditebang karena sebagai ujung sejarah Desa Ngundang Sari. Tetapi pada waktu itu Mbah Wongsodrono berkata, kalau memang itu pohon gondang mau ditebang, tapi jangan sampai meninggalkan adat istiadat supaya selamat. Dengan mengadakan suatu selamatan adat, pohon tersebut ditebang dan Mbah Wongsodrono itu berkata, setelah pohon gondang ini ditebang, desa ini kita namakan Desa Ngundang Sari. Desa Ngundang Sari terletak di lereng Gunung Merbabu. Desa ini memiliki luas banyak 291 hektar per meter persegi dengan jumlah 2.225 penduduk. Desa Ngundang Sari memiliki 8 dusun yakni Babadan, Sembungan, Gatran, Gondang Sari, Kedongan, Jarakan, Cicen, dan Delok. Sejarah singkat untuk Dusun Sembungan. Munculnya nama Dusun Sembungan itu dulu di Dusun Sembungan ada orang keraton dari Keraton Solo yang namanya Kiai Banjar. Disitulah Dusun Sembungan dibuat suatu rumah, tapi rumah tersebut dibuat sampai 10 rumah. Ternyata ada suatu keajaiban, setelah rumah buat 10 rumah itu tidak dibuat rumah lagi, itu terbakar. Karena pada waktu itu ada orang sepuh yang mengatakan yang dari keraton itu tidak boleh membuat rumah lebih dari 10. Jadi karena suatu keajaiban entah gimana dari perkataan sepuh itu, jadi Dusun Sembungan yang dulu di atas merantau ke bawah membuat suatu dusun yang baru. Karena setiap dibuat rumah lebih dari 10 itu terbakar. Masyarakat Jawa dan sesepuh di Dusun Sembungan itu memang sangat sakral. Setiap ada suatu kegiatan, baik selamatan, baik ada hajatan
atau Supitan atau yang lain itu mengadakan suatu janingan. Janingan itu bisa dietirkan, bisa jeneng bahasa itu. Jeneng diarti katakan dengan ada adat budaya dengan Islam itu dipadukan. Janeng itu masih sakral sekali. Tanpa kita mengadakan suatu janingan, mungkin ada suatu gombaan, ada itu ada orang sakit. Jadi kita tetap laksanakan sampai sekarang ini, Bu. Tujuan janeng pada nenek moyang kita pada waktu itu di Dusun Sembungan memang untuk mempersatukan kerukunan di Dusun Sembungan, baik sesepuh, baik anak muda. Pada waktu itu keagamanya Islam belum kental, Bu. Masih mengadat adat Jawa yang paling kental pada waktu itu. Potensi di Desa Gondang Sari, khususnya di Dusun Sembungan, itu pupuk organik itu dibuat yang pertama dengan kelompok tani adem ayem, itu dengan anak muda, sesepuh itu menjadi kelompok tani. Semuanya ikut di dalam itu di Dusun Sembungan, menjadi anggota kelompok tani. Kan dulunya masih manual, pakai tangan lah, pakai semua anggota bergiliran. Sekarang sudah punya alat-alat ini. Dulunya kita itu berjuang semati-matian untuk membeli alat yang seperti itu, yang itu beli 19 juta, dan tahun 2021 ini ada bantuan dari provinsi. Harapan kedepannya kita harus akan memperbesar gudang lagi, karena ini gudang kan belum muat. Kalau kita mau mengemas paling enggak itu 500 sampai 1000 belum muat, nanti akan kita lebarkan ke belakang, tapi kita terkendala oleh modal. Ide-ide itu dari kelompok tani sini sendiri, dan kita naruhnya pakai apa, kadang kita coba-coba pakai apa, kan terus langsung kita petani di luar sini itu meminta, karena tanamannya baik, itu langsung minta terus. Dari 8 desa di Gondang Sari, terdapat 3 klasifikasi potensi wisata. Yang pertama, potensi agrowisata di Dusun Babadan, Dusun Gatran, dan Dusun Gedongan. Potensi kedua adalah wisata budaya yang dimiliki Dusun Cicen dan Gondang Sari. Potensi ketiga adalah ekowisata. Dusun yang masuk dalam potensi adalah Sembungan, Delok, dan Jarakan. Untuk camping ground di Dusun Sembungan itu memang rencananya untuk meningkatkan anak-anak muda, memberi kegiatan anak-anak muda dengan kerjasama dengan desa dan Karang Taruna dengan Balai Taman Nasional. Tapi perencanaan ini masih dalam proses, Bu, untuk dengan adanya camping ground, untuk wisata religi yang di makam Simbah Ki Banjaran itu memang kita satu paketkan sebetulnya. Wisata air terjun itu ada keterkaitan dengan wisata camping ground juga, ada wisata religi yang nanti kita sendingkan. Untuk wisata air terjun karena keterbatasan
anggaran, kemudian untuk membiayai itu belum mampu lewat dana desa, atau perizinnya belum bisa, antara Taman Nasional dengan desa itu belum bisa clear. Jadi kita belum berani untuk melangkah lebih lanjut situ karena harus melewati proses perizinan ke Taman Nasional. Berdasarkan analisis kondisi existing desa, ditemukan bahwa perlunya peningkatan dan diversifikasi potensi wisata untuk dikembangkan. Perlunya perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk kenyamanan dan fasilitas bagi wisatawan. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengembangan, pengelolaan, dan kesadaran wisata untuk pengembangan potensi dalam kelompok sadar wisata. Kendala petani di Desa Gondang Sari dan petani pada umumnya itu, kalau petani itu gagal panen, Bu. Gagal panen itu karena cuaca. Satu, cuaca yang tidak mendukung. Dua, harga rendah. Jadi ini petani semua yang untuk menanam tanaman hortikultural ini bisa pulih modal aja sudah bersyukur, tapi kebanyakan ini merugi. Jadi untuk mengatasi ini memang pola tanam dari petani ini sistemnya tumpang sari, Bu. Untuk meningkatkan hasil atau produknya itu, kalau hanya satu tanaman, nanti kalau itu harganya rendah, jadi tidak akan kembali modal. Tapi kalau sistem tumpang sari itu nanti bisa kembali modal, bisa mendapat laba, bisa untuk menanam sistem keberlanjutan tadi nanti. Jadi petani akan mendapat laba biarpun sedikit, tapi untuk menjalankan perjalanan ke depannya. Nama saya Rahmat Pambudi SSTP MM, saya Camat Pakis, Kabupaten Magelang. Ingin mengungkapkan sedikit Desa Gondang Sari yang notabene adalah desa di Kecamatan Pakis yang mempunyai banyak sekali keunggulan, baik pertanian, wisata, kemudian kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ditunjang oleh pihak ketiga, pihak swasta, kemudian mitra kerja, stakeholder yang ada, dan lain sebagainya supaya Desa Gondang Sari bisa menjadi desa yang layak kunjung. Harapan kami nanti Desa Gondang Sari menjadi desa yang mandiri, desa yang mampu berdikari tanpa mengandalkan sumber dana lain, karena memang itu harapan dari kita semua, sehingga Desa Gondang Sari nantinya bisa menjadi contoh dari desa lain dalam upaya mengenalkan desanya, potensi desanya, dan hal ini linear dengan visi misi Kabupaten Magelang, yaitu Sedaya Amanah. Dengan mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang komprehensif, Desa Gondang Sari diharapkan dapat berkembang dan maju, memberikan manfaat jangka panjang. Pemetaan potensi desa nantinya diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi kemajuan desa. Dimulai dari yang kecil dan bertahap, semoga Desa Gondang Sari dapat mewujudkan mimpi serta terus menjadi Gemah Ripah Loh Jinawi.
and you